Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu. Kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Gereja Toraja hari ini, Sabtu 5 November 2022. Mengawali aktivitas hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja dari Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Namun sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan, oleh karena betapa besar kasih dan kemurahan Tuhan yang terus kami alami dan rasakan dalam hidup kami. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu mengawali aktivitas kami hari ini. Tolong kami, tuntun dan kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan mampu kami pahami, terlebih kami mampu memperlakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang bermohon, karena kesemuanya ini kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu dan dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu,
Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Syaltiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari perikop pembacaan kita diberikan satu tema, perhatikanlah keadaanmu. Ketika bangsa Yehuda tiba kembali di Yerusalem pasca pembuangan ke Babel kurang lebih 70 tahun lamanya, mereka berupaya segera membangun rumah Allah. Karena sesungguhnya dalam diri bangsa Yehuda ada keinginan untuk membangun bait suci kembali. Hal ini mereka wujud nyatakan melalui peletakan dasar rumah Allah tersebut. Esra pasal 5 ayat 16. Tetapi namun demikian, pekerjaan pembangunan rumah Tuhan mengalami tantangan dari berbagai pihak, sehingga tertunda penyelesaiannya kurang lebih 16 tahun. Mereka menganggap belum waktunya atau tidak ada waktu untuk membangun rumah Tuhan, ayat 2, serta masalah ekonomi yang mereka alami kembalinya dari Babel. Salah satu tantangan dan halangan adalah karena mereka sibuk membangun rumah mereka masing-masing atau rumah pribadi, ayat 9b, mengakibatkan pembangunan rumah Tuhan terbengkalai atau diabaikan. Rumah mereka dipapani dengan kayu aras, sementara rumah Tuhan atau bait suci tetap menjadi reruntuhan. Keadaan ini memberikan gambaran bagi kita bahwa bangsa Yehuda pada zaman itu tidak menghiraukan persekutuan dengan Tuhan. Mereka menjauhkan diri dari hadirat Tuhan yang sudah menolong dan membawa mereka dari daerah pembuangan. Mereka melupakan Tuhan sebagai pemilik kehidupan ini dan sumber berkat. Karena itu, Tuhan menegur dan memperingatkan bangsa Yehuda melalui perantaraan Nabi Hagai yang melayani pada zaman itu. Tuhan menegur dan memperingatkan mereka dan juga kepada kita pada saat ini dengan sebuah kalimat, perhatikanlah keadaanmu, ayat 5 bacaan kita tadi. Peringatan ini disampaikan 2 kali. Mengapa? Karena Allah kecewa terhadap tingkah laku atau perbuatan bangsa Yehuda yang tidak peduli kepada Tuhan. Mereka hanya mengurus diri sendiri. Mereka sibuk dengan kepentingan sendiri, hanya fokus pada dirinya sendiri. Nabi Hagai mendesak bangsa Yehuda agar Allah dan pekerjaan Allah yang harus didahulukan. Demikian pula kepada kita, kiranya kerajaan Allah dan kepentingan Allah benar-benar harus didahulukan dan dijadikan prioritas utama dalam hidup kita. Matius 6 ayat 33. Seharusnya dalam menjalani kehidupan kita, Allah yang menjadi fokus kita. Ayat 6 bacaan kita tadi, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Artinya, ketika kita hidup hanya untuk diri sendiri, jauh dari hadirat Tuhan, akan mengakibatkan merosotnya nilai iman kita dan tidak akan pernah merasa puas akan hasil yang dicapai, dan pada akhirnya menjumpai kesia-siaan. Sebaliknya, ketika kita taat dan senantiasa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan atau fokus pada Tuhan, maka Tuhan pun menanggapi kita dan berjanji untuk menyertai kita. Aku ini menyertai kamu.
menyertai kamu adalah sebuah komitmen Tuhan kepada orang yang taat, setia, dan percaya kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk membangun kerohanian kita, karena sesungguhnya waktu ini sangat terbatas. Dan teruslah berdoa kepada Tuhan selagi Ia masih dapat ditemui. Roh Kudus menolong kita untuk tetap taat dan setia kepadanya, menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kekal pemilik kehidupan kami, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pertolongan-Mu dalam waktu yang singkat namun indah bagi kami, karena di dalamnya kami boleh merenungkan firman kebenaran Tuhan. Berkati firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama, kiranya menjadi suluh dan pedoman dalam setiap langkah hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tolong mereka Tuhan, pulihkan sehingga boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Yang bergumul karena berbagai hal, mampukan mereka untuk melewati masa-masa pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Karena kami yakin bahwa pergumulan yang kami alami tidaklah melebihi kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan, usaha, dan apapun yang diusahakan umat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah boleh mendatangkan hasil untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan dari dalamnya, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan, ungkapan syukur terus dinaikkan kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan kiranya setelah Tuhan mengampuni segala dosa dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Renungan pagi ini, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.